Oke guys, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini kita akan belajar tentang komponen resep. Jadi komponen resep ini beda dengan aspek dalam resep ya guys. Kalau komponen ini lebih ke istilah-istilah inskripsio, preskripsio. Kalau yang aspek resep itu aspek administratif, farmaseutis, dan klinis. Jadi ini berbeda ya guys ya. Komponen dan aspek itu sangatlah berbeda. Langsung saja kita lihat pengertian resep dulu. Jadi resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien. Jadi yang berhak menulis resep di sini adalah dokter gigi, dokter hewan. Ya. Lanjut. Jadi untuk kelengkapan suatu resep di sini yang saya ceritakan tadi di awal, itu ada bagian-bagiannya ya guys ya. Di sini kalau ada bagian yang tidak ada, maksudnya ini signanya kurang, ini termasuk dalam kategori resep tidak lengkap. Jadi kita mulai dulu. Jadi dalam suatu resep ini kelengkapannya yaitu yang pertama nama, alamat, nomor izin praktek dokter gigi dan dokter hewan. Kemudian tanggal penulisan resep, inskripsio guys ya. Kemudian tanda R pada bagian kiri di setiap penulisan resep. Jadi dalam menulis resep itu mesti ada tanda R ya. R garis miring itu preskripsio. Di sini R itu maksudnya itu bahasa Latin nih, R itu guys. Namanya artinya itu recipe. Tulisannya recipe guys. Mbah macane apa, tapi artinya itu ambillah. Jadi kalau kita baca ya, R garis miring resipe, ambillah amoksisilin tablet 500 mg nomor 15 ya. Gitu guys. Kemudian aturan pemakaian obat yang tertulis signatura. S3DD tab 1 berarti signa, S itu signa guys. 3 itu untuk pemakaian 3 ya. DD itu DD. Tab 1 berarti 3 kali sehari 1 tablet ya guys ya, itu signanya. Kemudian tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan undang-undang yang berlaku, subskriptio. Erek-erekan di bawahnya itu loh guys, tanda tangan. Kemudian nomor 6 jenis hewan dan nama serta pemilih untuk resep dokter hewan, untuk yang dokter hewan ini. Kemudian tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat jumlahnya melebihi dosis maksimal. Ini pertemuan di video kita sebelumnya ya guys, membahas tentang dosis maksimal, dosis terapi. Ini keluar juga di sini. Kemudian nama obat, jumlah dan cara membuatnya, preskripsio atau ordinatio ya. Jumlahnya ini misalnya amoksisilin jumlahnya berapa, 15. Kemudian asam efenama itu jumlahnya berapa, 10. Begitu guys ya. Kita lanjut. Nah ini selanjutnya resep untuk pengobatan segera. Biasanya kan di kanan atas kalau resepnya itu ada tulisannya Cito ya, Cito itu ada artinya, itu termasuk dalam bahasa Latin. Cito itu artinya segera. Kemudian istilah-istilah apa saja yang menunjukkan bahwa resep itu
segera penting itu ada 4 istilah ya guys ya. Cito, Arjen, Statim, dan PIM. PIM ini juga istilah yang disingkat ya. Periculum in mora, berbahaya bila ditunda. Cito, Arjen, Statim, dan PIM ya guys ya. Lanjut, nah ini kita akan membahas kopi resep. Jadi kopi resep adalah salinan ya guys ya, kopinan ya, salinan tertulis dari suatu resep. Nah, nama lain kopi resep ini juga ada bahasa latinnya, yaitu apa? Apograf, exemplum, atau avscript. Kemudian salinan resep selain memuat semua keterangan yang termasuk di dalam resep asli harus memuat pula informasi sebagai berikut. Karena ini salinan resep, harus ada nama dan alamat apoteknya, kemudian nama dan nomor SIK apoteker pengelola apotek, SIP ya, surat izin praktek. Kemudian tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotek di bawahnya. Tanda det, ini det juga bahasa Latin guys ya, artinya detur untuk obat yang sudah diserahkan, atau nedet untuk obat yang belum diserahkan. Kemudian yang terakhir nomor resep dan tanggal pembuatan. Ini contoh pelayanan resep di apotek ya. Jadi di sini apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan yang berhak menulis resep tadi loh guys. Nah, kemudian pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab apoteker pengelola apotek. Nah, kemudian apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Kemudian, apoteker tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat paten. Bila pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, apoteker dapat mengganti obat paten dengan obat generik atas persetujuan pasien. Jadi, kalau mau mengganti obat ini harus dengan persetujuan pasien dulu ya guys, begitu. Ya, sudah selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.